Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali wabarakatuh. kita berjumpa lagi dengan tokoh kita dari UAS Bank TB, Bang Taufik Baharudin, yang tidak berhenti-hentinya untuk terus memberikan edukasi kepada kita semua terkait banyak hal. Kali ini agak berbeda. Jadi saat ini sedang beredar di media sosial tentang adanya daftar tentang negara dengan tingkat kecerdasan tertinggi di tahun 2023. Ini resmi ya dari survei resmi dan ditayangkan di banyak media sosial, di mana global ranking yang pertama adalah dunia, itu adalah Jepang dengan nilai 106,48, kedua Taiwan dengan nilai 106,47, ketiga Singapura, Hong Kong dan seterusnya. Dan ini sedihnya Indonesia itu di nomor 129 dengan nilai hanya 78,49. Nah, sekarang saya ingin tanya Bang Taufik nih. Apa Bang, komentar Abang tentang ini? Komentar saya begini, yang pertama kali saya ingin mengkoreksi ataupun saya tidak memberikan edukasi, janganlah ya. Saya hanya memberikan masukan, pemikiran, konsep. Tolong kalau saya salah dikoreksi, kalau benar tolong dirubah. Itu aja ya. Nah, mengenai kecerdasan, paling tidak ada dua yang banyak dipakai. Satu, kecerdasan yang dikembangkan oleh Howard Gardner dengan 10 macam kecerdasan. Saya nggak pakai itu. Saya pakai yang dikembangkan oleh Dana Zohar, yaitu 3 kecerdasan. Tapi Dana Zohar hanya nambah 1. Jadi yang dipakai adalah kecerdasan intelektual, IQ, yaitu kecerdasan yang muncul dari neokorteks, otak rasional yang bermuara di lapisan yang bekerja, di lapisan luar otak kita. Jadi kalau IQ itu kerjanya, sel-sel otak itu reaksinya linear dan sekuensial. Jadi kalau Anda pakai IQ, kerja sel otaknya linear dan sekuensial. Ini penelitian Dana Zohar. Yang kedua, kecerdasan emosional. Ini sudah lama dibahas dua ini. Dan Zohar menjelaskan kecerdasan emosional itu pusatnya di limbic system. Limbic system itu bagian dalam otaknya, otak di tengah. Jadi kalau kecerdasan emosional sedang dipakai, kerja sel otaknya itu dia nyebar dan nyatu gitu, kayak gitu ya. Nah, Dana Zohar mengintrodusir, dan Yan Marshall suaminya, di awal tahun 2000-an itu saya ketemu beliau. Dia mengintrodusir, datang ke Indonesia, seminar barengan. Dia orang mana Bang? Inggris atau Amerika gitu ya. Istilahnya. Dia mengintrodusir kecerdasan spiritual yang dia sebut inilah sumber induk ujung dari semua kecerdasan, the Age of Intelligence. Dan dia mengatakan pusat dari kecerdasan spiritual itu ada di lobus parietal sebelah sini nih. Parietal lobe di bagian kiri kanan otak di pelipis tapi di bagian dalam. Kalau EQ di bagian dalam di pusatnya, limbic namanya. Kalau ini di parietal lobe sini. Ya. Nah, kerja dari sel-sel waktu kita pakai SQ itu dia integrated dan asosiatif. United dan integrated, menyatukan, menggambarkan. Kalau EQ itu asosiatif dan itulah ya, itu. Dia mengatakan ada 3 kecerdasan. Saya pakai ini. Nah, jadi kalau itu bilang kecerdasan apa? Nggak dijelasin. Maaf kalau guyonan, ini ngomdok. Yang kedua, dulu orang ketika IQ ditemukan dan dikembangkan sebelum Perang Dunia Kedua itu, orang mengatakan, wah udahlah kalau lu lahir IQ-nya jongkok. Ternyata enggak, IQ itu bisa dikembangkan. Kemudian ditemukan lagi. Persis, bisa ditingkatkan. Kemudian ditemukan lagi kecerdasan yang kedua, emotional intelligence, yang dipopulerkan oleh
Daniel Goleman yang nemukan, kalau nggak salah, guru besar di salah satu perguruan tinggi di Kanada. Saya lupa namanya. Tapi Daniel Goleman yang mengembangkan. Wah, ramai orang. Wah, ini karena ternyata ini lebih berperan dibandingkan dengan IQ. Sampai Dana Zohar di akhir 1900-an itu, sebelum awal 2000-an ya, mengintroduksi penemuannya ya mengenai kecerdasan spiritual. Jadi yang tadi itu kecerdasan apa? Nah, kecerdasan spiritual beda dengan IQ apa? IQ bertambah umur, dia meningkat. Dan ini bisa ditingkatkan. Caranya apa? Dengan Anda banyak membaca dan berpikir kritis, bangun mindset, selalu nanya, kenapa ya? Kok nggak begini ya? Ada apa? Itu meningkat IQ kita. Saya udah coba. Nah, EQ bisa ditingkatkan juga. Otomatis. Tapi SQ tidak bisa ditingkatkan kalau orangnya tidak mau. Itu bedanya. Jadi kasarnya, SQ itu kan induk dari semua kecerdasan. Saya mengembangkan model. Dua ini kan sudah bisa diukur. Yang ketiga, SQ itu nggak bisa diukur. Saya bisa mengembangkan. SQ pun bisa diukur. Kuantitatif hasilnya. Sudah well proof. Saya pakai di assessment. Bisa diukur kok. Wah, unik tuh. Ya udah. Pakai pendekatan apa? Skalanya sama, 100 juga, 100 sekian tuh. Iya. Sama. Saya pakai pendekatan kedokteran. Nama lewatnya neuroscience. Pendekatannya biopsychosocial DNA atau DNA nomiologis dari spiral dynamics. Saya pakai pendekatan ketemu tuh. Luar biasa. Udah lama dulu dicek oleh almarhum Pak Sukiyat, dokter psikologi, dia ngecek segala macam. Betul Pak. Waktu pertama kali pertanyaannya itu dirubah ini sampai jadi. Cuman saya belum terlalu ngembang-biakan, sekarang udah saya kembang-biakan. Habis COVID berhentikan, kayak bisa diukur, dan itulah induk. Jadi kalau kita kaitkan dengan, saya ulangi lagi, dan agama Islam mengajarkan, dan saya mendapat jawaban. Saya ulangi lagi, kenapa Rasulullah mengatakan hal yang paling penting sebelum kita melakukan sesuatu adalah apa niat kita, nawaitu kita apa. Karena saya ulangi lagi, niat kita akan melakukan sesuatu dengan niat, maksud positif, reaksi kerja otak kita akan beda dengan kalau niat kita sebelum mengasuh dengan niatnya negatif. Tanpa kita sadari, niat yang positif atau negatif akan menggerakkan otak kita untuk membuat kita tampil dengan perilaku sesuai dengan niat kita. Nah, kenapa SQ disebut harus menjadi sumber? Dialah kontribusi paling besar. Pilihan cuma dua. Kalau Anda tidak pakai SQ sebagai sumbernya atau kasarnya SQ Anda jongkok, sudah pasti Anda orang transaksional. Transaksional itu ngambil, bikin apa-apa, selalu nanya, gua dapat apa? Dapat apa cuma dua macam. Materi jabatan yang jelas atau yang tidak kelihatan. Populer, masuk got, gorong-gorong, dapat apa enggak? Tepuk tangan, wah dia orangnya ini ya. Nah itu. Kalau yang transaksional, gue dapat jabatan. Transaksional, gue dapat materi, cuan, itu transaksional. Kalau basisnya SQ, give, apa yang bisa gue berikan dengan tulus ikhlas. Loh kok belum mau ngasih? Orang yang tidak basis SQ tidak akan pernah bisa nerima. Gue dapat apa? Orang basis SQ lihatnya ke Tuhan. Karena dia punya belief, keyakinan. Kalau kita memberikan sesuatu dengan tulus ikhlas, Tuhan Allah akan mencatat ini segala macam. Ini kembali percaya nggak percaya. Jangan pernah memperdebatkan orang yang basisnya transaksional dengan orang yang basisnya spiritual, nilai-nilainya. Nggak akan pernah ketemu. Karena keyakinan bukan untuk diperdebatkan. Goalnya beda juga. Nggak akan ketemu. Sama aja Anda berdebat buah apa yang paling enak, ya nggak ketemu lah, itu dirasa lu masing-masing. Sama seperti musik Bang. Saya suka jazz, is klasik. Lu berdebat ya, sampai ileran juga nggak kan. Orang ya rasa kok di debat. Kira-kira begitu. Jadi ini lucu buat saya ini. Kalau nggak ekstrim, ini menyesatkan. Tapi kalau kita rendah, bisa IQ orang rendah bisa.
Kalau dia gizinya nggak benar, Nah, itu. nggak berkembang. Berarti- dia pendidikannya nggak benar, karena nggak baca, nggak berkembang IQ-nya. Berarti dapat disimpulkan nih sementara nih, Iya. Bang, bahwa dengan nilai IQ rendah ini berarti emang karena makanannya nggak bagus, pendidikannya nggak bagus gitu, Bang. Atau kalau mau ngomong barangkali ya saya nggak tahu, berbanding lurus dengan tingkat ekonominya. Coba Ya. lihat negara itu yang ekonomi maju Jepang. kan? Lah iya. Jepang, Taiwan, Kalau saya Singapura. Jepang yang saya impresif bukan IQ-nya. Jepang tuh budayanya Ya. itu yang harus belajar. Saya pernah ke Jepang 100 tahun yang lalu guyonannya. Kan norak saya dulu tahun 60 ya, akhir-akhir 60-an apa awal 70-an. Saya turun di stasiun kereta api. Di kita kan model saya statusnya kalau stasiun di Gambir pintu masuk satu, pintu keluar satu kan. Norak lah gue, jadi pas mau keluar bingung gue. Keluar pintu mana nih? Gue bingung, hari gue Banyak panggil beda. orang Jepang nanya, apa yang terjadi? Bukan dia kasih tahu Anda keluar, saya mau kemari, saya luar pintu mana? Dia baca, saya bilang, ikut gua katanya. Dia anterin saya sampai keluar pintu itu, dikasih tahu. That is budaya Jepang. SQ tuh. Itu SQ. Jadi Jepang ya, saya itu SQ yang tinggi. Sama budaya antri, Bang. Di Jepang tuh antrinya luar biasa. Kita Wah, di sini kita kan, kagak. waduh. Itu gambaran SQ jongkok. Jadi kalau Jepang yang saya angkat, kalau itu SQ-nya yes. Ya. Jepang tuh luar biasa. Kalau mau belajar di Jepang tuh. Ya, betul. Saya Etika, sopan santun, batu orang itu Jepang. melihat di sana tuh, saya waktu itu ke kolam renang, saya lihat kolam renang anak-anak TK mau berenang. Itu gurunya tuh pelatih cuma prit, 10 orang berangkat jalan maju, prit, 5 orang naik ke platform, prit, nyebur. Jadi mereka tertib banget dan mereka bawa sendiri-sendiri. Dari kecil mereka sudah jadi seperti itu, luar biasa. Nah, sistem pendidikan kita dari TK, SD, SMP, pakai pembantu. SMA sampai perguruan tinggi, ada nggak pendidikan mata kuliah, mata pelajaran lah yang namanya adab? Itu Nggak luar biasa. diajarin. Adab ke orang tua, adab bermasyarakat, nggak diajarin adab. Ya. Jadi kalau tidak beradab, ya paham. Jadi kalau orang tuanya tidak ngajarin, selesai. Ini anak juga di sekolah nggak diajarin. Contoh adab. Ini kualitas, saya mengatakan kualitas seorang anak dalam bermasyarakat, interaksi adabnya adalah kualitas adab orang tuanya. Nah, lo. Gampang kan? Naik motor ngebut tiga-tiga ini, itulah kualitas orang tuanya. Jadi ingat ini, Bang. Ada orang tua ijazahnya nggak jelas, orangnya nggak jelas. Nah, ya, gampang. Maaf, Iya kan? maaf. Maaf. Jadi Contoh. gampang lah ya kan. Orang pakai motor, ini sakit nih. Pakai motor hebat, suaranya digodain, geber-geber. Ini orang sebetulnya Dan orang dia bangga gitu. Iya, ini orang minder. Karena dia kacang. Kalau dia nggak geder-geber, nggak petentengan, dia cuman kacang. Maka supaya dia menjadi hebat, dia motor begitu, dia merasa hebat. Dia merasa hebat kalau motor gituin. Sama juga emak-emak merasa hebat kalau beli barang yang ada merek mahal, mereknya dipasang. Kalau nggak pakai merek, dia nggak percaya. Itulah kualitas orang. Mikirnya apa? Simpel. Boro-boro lo kasih manfaat ke orang banyak. Lo nggak ngasih manfaat, tapi tidak merugikan orang banyak, sudah alhamdulillah. Ini sudah tidak ngasih manfaat, malah ngerugiin. Ngerugiin apa? Ngegeber motor lo, supaya lo dibilang hebat. Ini orang sakit. Orangnya nggak ngajarin adab. Ya. Jadi kalau nggak ngegeber motor, gue bilang zaman gue muda gue tempeleng yang begitu sih. Karena berasa jagoan, dari mana lu jago? Wah, luar biasa Inilah. sekali. Baik, Bang. Jadi demikianlah yang sore ini dapat kami sampaikan. Dari Kali UI Watch ini lah, titipan. kita UI Watch selalu memberikan informasi yang menarik dan kita juga kembali mengingatkan bahwa perlu adanya adab atau etika. Tadi Bang Taufik sudah memberikan penjelasan banyak ya, dan tadi terkait dengan masalah IQ ya, dan EQ dan SQ. Jadi kita mudah-mudahan selalu siap ya, dan kita sadar bahwa kita harus berpikir dengan jernih dan tadi berbuatlah dengan niat yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.